Oke, selamat sore teman-teman yang ada di Zoom. Selamat sore, Pak. Sehat semua ya. Alhamdulillah. Oh, lumayan banyak ini pesertanya. Oke, tadi sudah berdoa duluan nih. Ya, nanti silakan berdoa dalam hati ya, Ibu yang di Zoom. Berarti kemarin teman-teman sudah dikasih pengantar sebelum efek size apa materinya? Ini nggak perlu saya tayangkan ya, ini gabung semua. Gabung ke Zoom nggak? Atau saya perlu tayangkan ini? Usah kan? Kalau semua buka laptop berarti nggak usah saya tayangkan. Tapi kalau ada yang nggak bawa laptop, ya. Hah? Tayangkan aja. 2 kali berarti di sini ditayang, di sana ditayang. Takutnya kalau praktik, Pak. Sama aja sih. Yang ditayang di ini tayang di sini juga. Oh, ada yang nggak. Nah, ya itu tadi yang saya sampaikan, kalau masuk semuanya ya nggak usah saya tayangkan, tapi kalau ada yang nggak masuk ya apa itu? Oh, harusnya sudah. Oh, 20 menit lagi ya. 20 menit lagi jam Kang selesai biasanya. Oke, kemarin itu sudah sampai mungkin manfaat keuntungan sudah dibahas. Sudah ya. Seputar meta-analisis pertanyaan-pertanyaannya. Belum. Ini ya hampir sama sih dengan yang. Oke, jadi kalau teman-teman ketahui, ini kan meta-analisis sebenarnya dibuat itu tujuan utama sebenarnya bukan untuk riset utama, tetapi pre ya. Pre itu berarti di awal. Biasanya disebut juga sebagai analisis kebutuhan. Jadi analisis kebutuhan itu untuk melihat tren ya. Trennya itu penelitian tentang itu sudah banyak atau tidak, dan kalau sudah banyak kira-kira yang lebih banyak yang cenderung kemana. Salah satunya kan mengukurnya pakai efek size itu sendiri. Kok kecil ya? Auto. Oke, misalkan ini teman-teman menjumpai beberapa penelitian yang Awalnya. itu Di awal ya. ayo kedengeran bisik-bisiknya di bukan di mute ya, di speakernya dimatikan, apa silent ya. Di mute sama silent itu ternyata beda. Kalau silent di mute itu kan kita nggak bisa masuk, di silent itu speakernya ya. Nah ini kayaknya masih gemah, ini ada yang hidup. Oke, jadi ayo. Memang kalau menuntut ilmu itu cobaannya banyak sekali ya teman-teman. Apa? Oke, jadi ada beberapa yang bisa kita ambil temanya ya. Bisa tentang hubungan atau korelasi,
bisa juga tentang pengaruh ya. Nah, pengaruh itu ada beberapa contoh, misalkan kalau yang rasional itu bisa korelasi dan regresi. Kemudian kalau sebab akibat itu bisa ex post facto ya, bisa pre post test juga bisa. Kemudian contoh pertanyaan penelitian misalkan bagaimana hubungan antara tingkat pendidikan orang tua dan prestasi belajar siswa TK misalnya. Oke. Misalkan yang kedua, bagaimana hubungan antara keterlibatan orang tua dengan kecerdasan emosional. Nah, ini kan ada dua variabel ya di situ ya. Nah, nanti teman-teman difokuskan di satu saja ya, jangan beberapa bentuk. Nah, satu jenis saja. Kalau yang enggak uji hubungan atau uji korelasi atau uji pengaruh apa misalkan studi komparasi juga bisa. Tapi sekarang ini banyak juga ada yang membahas tentang validitas instrumen. Nah, jadi meta-analisis yang membahas tentang validitas instrumen itu sekarang ada juga, tapi belum banyak. Nah, nanti kalau teman-teman ingin membahas itu juga kebaruannya atau novelty-nya juga masuk. Nah, jadi membandingkan antara misalkan ya ada pengembangan instrumen HOTS ya untuk mengukur high order thinking skills, tapi ditinjau dari validitas dan reliabilitasnya. Nah, dibandingkan semua penelitian yang membahas atau mengembangkan instrumen itu akan dikumpulkan kemudian dibandingkan. Kemudian dicari effect size-nya, dicari perbedaannya. Ada yang skornya agak rendah, ada yang tinggi, misalnya kan gitu ya. Ada yang misalkan valid, ada yang tidak valid, nah itu kan nanti diukur dengan effect size tadi. Nah, misalkan komparatif untuk membandingkan dampak ya atau efek perlakuan pada dua kelompok independen. Nah, jadi variabel bebasnya itu treatment yang diberikan kepada eksperimen atau kontrol. Nah, jadi ada dua jenis yang ini ya, ada yang pre-post. Post itu berarti pre-test dan post-test. Bisa jadi Anda mengambil yang eksperimen dan kontrol. Tapi jangan digabung, jangan dua-dua langsung diambil bareng, tapi Anda pilih salah satu. Apakah Anda pilih yang bentuk pre-post atau yang eksperimen. Nah, termasuk kuasi eksperimen itu termasuk eksperimen dan kontrol. Nah, studi-studi dijadikan bahan meta-analisis, contoh eksperimen, kuasi, kemudian melibatkan eksperimen dan kontrol. Nah, contohnya misalkan dampak penggunaan teknologi pada prestasi belajar. Nah, atau mungkin dampak penggunaan media pembelajaran interaktif pada kemampuan visual anak. Nah, jadi ada treatmentnya, yaitu penggunaan teknologinya, ada variabelnya ya, yaitu dampaknya, itu prestasi belajar. Nah, biasanya kan dampaknya memang ada motivasi, minat, prestasi, keterampilan misalkan, pemahaman, dan lain sebagainya. Dan tidak hanya penggunaan media, tetapi bisa juga treatment atau perlakuan atau model pembelajaran. Itu juga bisa digunakan. Nah, ini kemarin mungkin sudah disinggung Prof. Berry ya kayaknya ya, tentang untuk memunculkan forest plot ini. Nah, nanti akan kelihatan mana yang risetnya dia agak menyimpang, ada yang risetnya itu normal. Kalau normal itu antara garis ini ya, titik-titik ini dengan garis yang ini. Ini yang di zoom kelihatan nggak? Nah, kemudian yang ini agak terlalu overpower ya, yang di ini di kanan ini, yang di kiri juga sama. Ya, yang normal itu ini. Nah, kemudian ada pertanyaan, kira-kira jumlah untuk
riset yang di meta analisis kira-kira berapa? Ada yang bisa menjawab nggak? Banyak itu kan, saya 5, menurut saya 5 banyak ya, berarti udah tambah banyak. Gimana? Minimal 30. Oke, jadi untuk meta analisis ini sebenarnya tidak ada ukuran bakunya ya, minimalnya berapa. Cuman semakin banyak ya semakin baik kan, karena kan kita mampu mengeksplor semua penelitian tentang efek size itu ya, dari perlakuan itu atau variabel yang mau kita amati. Tetapi bisa jadi kita cuma, kemarin saya yang riset saya malah cuma 15. Ketemunya memang 15. Jadi pertamanya di screening dari sekitar 200 menjadi sekitar 50, kemudian cuma 15 saja yang masuk. Karena apa? Karena yang lain, misalkan efek pengaruh virtual reality terhadap prestasi. Ternyata virtual reality-nya itu di kedokteran misalkan, atau di kesehatan, atau di bidang-bidang yang tidak saya ambil, padahal saya include-nya sudah saya batasi, jadi saya exclude-nya di luar pendidikan tidak saya masukkan, sehingga banyak gugur di situ. Nah, seperti itu. Tetapi akan lebih banyak, itu akan lebih bagus. Tetapi nanti forest plot-nya akan sangat kuat sekali. Semakin banyak itu bisa melebihi 1 halaman. Bisa melebihi 1. Kan lucu ya kalau lebih dari 1 halaman. Makanya memang tidak ada batasan ukuran, tapi ya jangan terlalu banyak dan jangan terlalu sedikit, itu aja. Kan kalau di Islam itu kan yang bagus yang cukup ya, jangan terlalu banyak. Misal makan jangan terlalu banyak dan jangan terlalu sedikit juga, yang sedang saja ya. Ya ukuran antara 30 sampai 60 itu udah kebanyakan riset meta analisis sekitar segitu. Karena itu kan proses screeningnya ada beberapa tahap ya, dari proses prismanya itu, metode prismanya itu. Jadi ada screening pertama, screening kedua, screening ketiga, sampai screening keempat, baru nanti muncul yang sudah di istilahnya apa ya, netnya ya, tadi brutonya itu akan muncul yang sudah di screening terakhirnya. Nah, kemarin sudah disampaikan oleh Prof. Heri mungkin ya, effect size. Jadi effect size merupakan basis perhitungan dalam meta-analisis. Jadi istilahnya effect size ini mengukur kekuatan relationship ya. Relationship itu hubungan antara 2 variabel tersebut. Jadi ikatannya kuat apa tidak. Nah, satuannya disebut tadi effect size itu sendiri. Atau kalau di reliabilitas itu misalkan namanya koefisien ya. Kalau ini namanya effect size. Jadi satuan hitung untuk mengukur kuat tidaknya hubungan antara dua variabel yang kita lihat tadi. Nah, oke, jenis-jenis effect size ada studi asosiasi korelasional tadi ya. Korelasi yang ditransformasikan dalam Z. Kemudian ada studi komparatif, ini termasuk eksperimen. Nah, kemudian nanti bisa kita lihat mean difference-nya sama standardized-nya. Nah, nanti teman-teman sebenarnya tidak perlu membaca seluruh artikel ya, cukup di abstrak saja. Kalau abstrak kadang-kadang loh, kalau abstrak itu kadang-kadang tidak memunculkan angka. Tapi memang harusnya seperti itu ya. Tapi kalau di kita kebanyakan di kuantitatif itu memang dimunculkan skornya berapa, koefisiennya berapa, kemudian besaran skor R-nya, Z-nya berapa itu dimunculkan. Tetapi yang bagus memang harusnya tidak dimunculkan. Hanya dia signifikan apa harusnya seperti ini. Nah, kalau di abstraknya itu sudah muncul ya tidak perlu kita baca semuanya sebenarnya, karena
proses screening ini yang paling lama. Yang paling lama seperti ini. Nah, ini contoh rumusnya ya atau formulanya untuk mengkonversi R ke Z. Nah, kalau untuk apa namanya teori-teori ini nggak perlu serius untuk dihafalkan atau dipelajari ya. Yang penting Anda tahu fungsi dan tekniknya serta tujuannya. Itu aja. Karena yang melakukan nanti software semua kan. Nah, ini untuk menghitung Z-nya, kemudian means difference, kemudian SMD atau standardized mean difference. Nah, silakan. Mau bertanya, masalah tadi, apakah memang harus dua variabel? Pertama, karena memang kalau kita lihat ada di beberapa jurnal analisis, saya pernah kalau kiranya misal satu variabel, saya punya judul misal simulasi pada penelitian kualitatif sebagai data validitas dan keandalan dalam memperhatikan hasil penelitian. Itu saya punya judul, tapi saya kebingungan di pertanyaan. Seperti Pak Dr. bilang tadi adalah ini salah satu antara memperhatikan atau yang mana. Mungkin bisa diperjelas lagi. Tadi judulnya apa? Judulnya triangulasi pada penelitian kualitatif sebagai peta validitas. Kalau triangulasi kualitatif itu berarti kan nggak muncul ininya ya, skornya ya. Nah, berarti nggak bisa di meta analisis, bisanya di systemic review bisa. Nah, kan ada dua jenis ya, systemic literatur review atau SLR, yang satu meta. Meta itu versi kualitatif dan dia harus ada angka-angka hasilnya ya, hasilnya koefisiennya. Kalau yang SLR tidak perlu, Pak. Jadi SLR itu sebenarnya bisa juga dianalisis, penelitian-penelitian kuantitatif dianalisis dengan SLR juga bisa sebenarnya. Cuman kalau yang dia kualitatif murni, ya bisanya pakai SLR. Jadi tidak apa kalau meta analisis gitu. Nah, kalau yang terbaru itu kan saya sampaikan tadi ada yang tentang melihat reliabilitas instrumen misalkan. Nah, reliabilitas pasti kan ada skornya ya teman-teman ya. Entah dia pakai Cronbach, entah dia pakai komposit, entah dia pakai ICC misalkan dan lain sebagainya. Nah, itu kan pasti ada skornya. Nah, skor itulah yang nanti dibandingkan antar risetnya. Dan itu pun harusnya sama instrumennya. Misal instrumen untuk mengukur historical thinking skill. Nggak boleh dibandingkan instrumen HOTS atau HOTS. Jadi harus sama-sama satu rumpun instrumennya. Pun sama dengan kalau korelasi atau regresi itu variabelnya harus sama. Variabel yang mau diukur. Ada beberapa penelitian yang tentang misalnya efek pengaruh VR, media VR terhadap prestasi. Tetapi ada juga yang pengaruh VR terhadap minat atau motivasi. Nah, itu tidak bisa digabung juga. Harusnya sama-sama prestasi. Kalau yang Anda mau ambil pengaruhnya ke prestasi, ya prestasi semua. Jadi seperti itu. Kalau nggak ada ini kayak gitu, berarti nggak bisa juga. Ada yang bisa mengukur dua, itu misalnya terhadap prestasi. Nggak ada tuh artikel sama sekali dibahas. Ya nggak bisa, berarti nggak bisa dilakukan. Hanya terhadap review. Ya. Jadi syarat berikutnya meta analisis memang agak ini ya. Jadi yang syarat pertama itu kebaruannya itu dilihat, tapi kalau terlalu baru juga belum ada penelitiannya gitu loh. Paham nggak, Pak? Nah, misalkan gini, yang baru ini augmented reality AR, tapi AR-nya yang teknologinya kayak punya Apple ya, kayak tahu nggak Apple Vision, Apple Vision. Nah, itu kan sudah ngeri teknologinya ya. Dia bisa
dia bisa menggabungkan antara dunia nyata dan dunia maya. Karena dia ketika memajang, dia punya laptop virtual di Apple-nya. Kemudian ditaruh di meja. Ini hanya gambar meja, tapi dia bisa menaruh mejanya. Kemudian dia punya screen YouTube, ditaruh di tembok. Dan ini tahu ada tembok. Dan kalau kita keluar ruangan, kita balik lagi masih ada YouTube-nya di situ. Berarti kan dia kayak patri di situ ya, kayak kalau Anda pasang lukisan tuh udah dipaku. Nah, itu mungkin belum ada yang meneliti dan belum ada yang mengembangkan, belum nyampe ke situ teknologinya. Makanya kan harganya sekarang sampai 60 juta ya, sama beli dengan. Mau konfirmasi lagi Pak, misalkan tadi yang misalnya sama Mas Adi kan mungkin spesifiknya mengikat terhadap apa namanya prestasi belajar. Tapi kalau misalkan penelitian kita terkait media belajar, media pembelajaran terhadap prestasi seperti itu. Jadi media ini tidak apa ya, tidak spesifik. Nah, kalau terima kasih Mas Asif. Kalau seperti itu, kelemahannya terlalu luas sekali. Nanti Anda search itu bisa jutaan yang keluar. Nah, kalau jutaan Anda tambah pusing lagi untuk menyeleksi itu. Nah, saran saya itu kebaruannya diperhatikan dulu, baru dicoba di search, di screening. Kalau lumayan banyak, oke, cocok. Itu kalau saran saya. Karena meta analisis itu harus yang terbaru, karena kan dia juga referensinya jangan sampai 10 tahun ke bawah ya, minimal 5 tahun lah ya, 5 tahun. Screeningnya itu 5 tahun. Kalau ini 2023 ya berarti 2024 berarti kan 2023, 22, 21, 20, 19 paling ini paling lama. Jadi seperti itu. Izin bertanya, Pak. Itu akan ada PPL, PJPL dan lain-lain. Apa variabel yang nggak umum itu nggak bisa. Ya, karena kalau terlalu umum itu terlalu luas kelemahannya. Makanya langsung di ini kan ambil pengaruh PJBL atau project based learning misalkan terhadap prestasi. Udah itu aja. Itu sudah banyak, itu satu variabel itu. Tapi kalau Anda mengambil model pembelajaran yang terbaru, misalnya model pembelajaran apa ya? Atau mungkin model pembelajarannya hanya ada di Indonesia, misalkan model pembelajaran sekolah ramah anak misalkan, kan nggak ada tuh di luar negeri. Nah itu kan juga sedikit nanti yang keluar. Ya. Oh ya, silakan Mbak Nuryani. Bismillahirrahmanirrahim. Semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rizky atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Mohon izin bertanya Pak. Jadi tadi kan saya itu memang tertarik nih. Jadi memang kemarin itu ancang-ancang saya itu terkait dengan validitas ataupun realitas. Jadi mungkin salah satu itu nggih yang saya angkat. Nah, ini yang ingin saya tanyakan itu misalkan nih Pak, yang ingin saya angkat itu terkait dengan pengembangan instrumen eh, disiplin atau misalkan afektif, Mbak. Nah, itu misalkan kayak gitu tuh berarti nanti saya spesifiknya itu khusus misalkan khusus instrumen disiplin itu saja atau cukup ke afektifnya gitu. Jadi harus lebih menjurus apa enggak? Itu mungkin pertanyaan saya itu, Pak. Jadi mohon masukannya. Atau suwun. Oke, terima kasih Mbak Nuryani. Jadi kalau Mbak Nuryani misalkan ya, validitas atau reliabilitas instrumen afektif gitu ya, atau mengukur kalau di luar apa, attitude, sikap Ya, itu apa? ya, attitude. Ya, attitude, Pak. Biasanya itu ya, Ya, bukan afektif. Afektif itu kan bahasa serapan juga ya sebenarnya. ya itu boleh Nah, nah antara nanti itu. Nggih. di
Di screening dulu caranya Mbak Nuryani, di screening. Misalkan kata kuncinya attitude atau instrumen, nanti dikasih tanda petik N petik lagi, N itu AND ya. Atau mungkin OR. Kalau N itu pasti dua kata itu harus ada di satu judul. Tapi kalau OR bisa salah satu. Nah, misalkan attitude, OR satunya tadi afektif misalkan. Nah, itu yang keluar nanti berapa? Jangan lupa dikasih tahunnya juga. Misalkan tahun 2019 sampai 2023. Ini berapa yang keluar? Kalau terlalu banyak, tinggal nanti Mbak Nur dibatasi lagi tahunnya, diajukan lagi. Atau mungkin dispesifikan attitude-nya mau diukur apanya. Apakah misalkan apa? Enggak, kalau sikap kan apa ya? Gotong royong kayak nilai karakter. Kalau nilai karakter ya banyak juga tuh. Nah, misalkan hanya difokuskan mengukur kemandiriannya atau mengukur, tapi kalau riset luar negeri jarang ya cuma mengukur kemandirian. Nah, dia tuh kalau di riset luar negeri itu kebanyakan kayak mengukur eh, growth mindset-nya. Nah, growth mindset itu macam ya, orang yang mandiri, pengen berubah, kreatif, mengembangkan inovasi itu masuk ke growth mindset. Growth mindset itu eh, pemikiran yang dikembangkan, yang berkembang, ya, pemikiran berkembang. Tapi kalau Anda spesifikkan instrumen untuk mengukur kemandirian, hanya satu indikator saja, itu sangat jarang. Jangankan di luar negeri, di Indonesia itu jarang juga. Karakter dia ya satu karakter itu 16 karakter itu kadang-kadang terlalu banyak juga, tapi juga kalau yang satu indikator ya juga susah nih. Nah, gitu aja. Nanti kita coba ya, kita coba praktek screening ya, nyari nyari apa namanya referensinya. Oke, terima kasih Pak Rizky. Oke. Jadi Mbak Beta, Oke, betul Pak Rizky. Yang ingin saya tanyakan ini Pak Rizky tadi berkaitan dengan yang disampaikan oleh Mas Asif begitu nih untuk prestasi belajar. Kalau prestasi belajar itu kan sebenarnya ada banyak, ada yang ranahnya kognitif, afektif, psikomotor dan sebagainya. Nah, apa mungkin ketika kita mengambilnya materinya itu prestasi belajar, kemudian nanti di bagian eh, moderatornya mungkin ya Pak, itu nanti dibuat kognitif sendiri, kemudian afektif sendiri, dan psikomotor sendiri seperti itu. Itu yang pertama Pak Rizky. Untuk pertanyaan yang kedua, ketika kita mencari referensi jurnal, saya lihat untuk yang kelas eksperimen itu ada bagian yang pre sama yang post Pak. Jadi kelas eksperimen ada kontrol, kemudian ada kelas treatment, cuma itu ada pretest dan ada post test. Nah, itu prepend ya Pak untuk berarti ada dua metode yang dia gunakan. J. Nah, itu yang diambil yang mana? Oke. Mana Mbak Rizky? Jadi, saya jawab dulu ya. Yang pertama, kalau menyebut prestasi itu kebanyakan riset itu pasti hasil belajar. Kalau hasil belajar itu ya kognitif biasanya, pakai soal biasanya, pakai tes. Tetapi gimana kalau dia penggabungan skor 3 itu? Kalau penggabungan skor 3 itu biasanya achievement atau capaian pembelajaran biasanya. Nah, nanti tinggal dibatasi saja Mbak Beta. Jadi jangan achievement tapi prestasi Pak. Bukan. Outcome lah. Studi outcome. Learning outcome gitu. Learning outcome itu sudah masuk prestasi ya. Kalau achievement itu biasanya bisa penggabungan antara beberapa elemen. Nah, Mbak Beta pengen yang mana? Kalau pengen yang achievement ya tidak apa-apa. Nanti tiga-tiganya itu ya nanti mungkin dijadikan satu skor. Dan nanti ada penelitian yang tidak ada salah satunya. Misalkan dia hanya menilai afektif dan kognitif saja, ternyata dia yang skill tidak ada, ya nggak usah dimasukkan. Jadi harus homogen ya ini ya penelitiannya ya. Terus yang kedua, kalau dia
ada pre-post dan ada apa namanya kontrol kelas kontrolnya, itu ya Mbak Beta harus dari awal memilih salah satu. Kalau memilih kelas kontrol berarti yang digunakan data kelas kontrolnya aja, yang pre-post ya tidak usah digunakan. Kalau ada dua-duanya ya malah bagus kan, berarti bisa digunakan riset itu atau paper itu bisa digunakan. Yang sangat menyedihkan itu kalau membuang risetnya, jadi kita sudah capek-capek nyari, download, kemudian kita sudah baca semua, oh ternyata nggak ada datanya. Kadang-kadang gitu. Kadang-kadang itu ada data semuanya, oh ternyata nilai standar ininya nggak ada loh. Berarti tidak jadi. Padahal yang lain sudah lengkap untuk apa namanya elemen-elemennya sudah lengkap. Nah itu sering terjadi seperti itu. Kadang itu bisa dari 500 paper bisa jadi cuma 20 per itu juga bisa. Nah, step paling, nah ini stepnya ya. Step paling lama itu yang screening ini, screening literatur. Kalau sudah sampai sini, itu gampang. Ini tinggal input ke Excel, dan ini kita analisis. Ini kalau sudah keluar semua outputnya, kita kata-katai saja. Maksudnya kita interpretasi saja. Ya jangan ngatain orang, gitu ya. Oke, ada lagi Mbak Mut Maina. Ya, baik, Pak. Pak, suara saya terdengar jelas. Agak tidak jelas karena ada tukang di sini Mbak. Yang Tapi saya nanti berusaha untuk ini meninggikan volume. Sebelumnya terima ya kasih sudah atas sekali. ya, terima kasih atas kesempatan diberikan Pak untuk bertanya. Mungkin untuk pada pertemuan ketiga ini Pak, karena saya pribadi sebenarnya menargetkan untuk tiap pekannya itu ada progres. Jadi mungkin sekalian pada hari ini ingin memastikan sesuatu sebelum melangkah jauh Pak. Pertama yang saya ingin tanyakan di kolom chat itu Pak, saya sudah mengirimkan rencana judul yang akan saya mau susun untuk proyek di mata kuliah ini. Tapi tadi sempat sebelum masuk kelas itu Pak, sempat ada diskusi dengan teman-teman, dengan teman sekelas tertentu yang membahas terkait dengan topik yang diangkat. Nah, yang saya ingin pastikan Pak, apakah topik meta-analisis yang kita mau susun artikelnya itu haruskah ada kaitannya dengan disertasi kita? Karena sejujurnya untuk judul yang saya ingin angkat ini Pak, itu tidak ada kaitannya dengan eh, judul disertasi saya, tapi saya menganggap bahwa topik ini masih cukup hangat dibahas di pendidikan fisika, utamanya berkaitan dengan students belief about physics learning. Jadi di komunitas kami Pak, memang itu ada beberapa instrumen terstandar yang dia memang tujuannya untuk mengukur bagaimana pandangannya peserta didik terkait dengan pembelajaran fisika. Mungkin itu yang ingin saya pastikan, Pak. Kalau memang harus disertasi berarti saya auto harus mencari, tapi kalau diizinkan mungkin kesyukuran bagi saya untuk ada titik terang menindaklanjuti judul ini. Kemudian yang pertanyaan yang kedua, Pak, mohon sarannya jika kemudian saya ingin mengangkat topik riset yang saya cantumkan di kolom chat ini, adakah mungkin saran dari Bapak yang perlu saya antisipasi? Nah, sebelum Bapak memberikan saran, langkah penjelasan umum yang ingin saya informasikan bahwa di penelitian ini saya ingin mengetahui seberapa jauh berbagai bentuk strategi pembelajaran diterapkan di dalam pendidikan fisika, kemudian kaitan terhadap student belief about physics learning, Pak. Jadi misalnya ada yang menggunakan PJBL, ada juga yang menggunakan strategi lain. Nah, kalau semisal saya mengambil judul ini, apakah itu tergolong umum ataukah perlu saya kaitkan dengan salah satu strategi tertentu khusus untuk pembelajaran fisika. Jadi saya berharap Pak, untuk topiknya itu saya mengkhususkannya di fisika. Itu yang pertama. Kenapa saya mengambil saat ini yang masih umum Pak? Saya ambil kata physics instruction karena saya melihat beberapa artikel
beberapa bentuk instruksinya itu ada beberapa varian. Jadi saya berpikiran ke sana. Kemudian tadi menindaklanjuti yang Bapak sampaikan bahwa sebisa mungkin referensi yang disampaikan itu kalau bisa dalam 5 tahun terakhir. Nah, kebetulan Pak tadi sebelum masuk kelas itu saya mencantumkan EDKD long meta analisis. Jadi rencana itu saya ingin mencari artikel yang kisarannya 2013 sampai 2013 sampai akhir 2023 kemarin, Pak. Itu rencananya. Nah, mohon sarannya. Kemudian yang pertanyaan terakhir, Pak, yang tadi saya juga barusan dengar dari Pak bahwa saat ini yang banyak dikaji itu terkait dengan validitas instrumen yang di meta analisiskan. Nah, di kebetulan Pak di bidang pendidikan fisika misalnya yang saya ingat itu ada namanya kelas. Kelas itu adalah Colorado Learning Aptitude Science Survey. Kelas ini itu diriset di validitas dari berbagai pendekatan. Ada yang dalam bentuk misalnya analisis faktor, ada yang dalam bentuk IRT, dan pendekatan yang lain. Pertanyaan saya, kalau semisal instrumen kelas ini didekati validitasnya dari berbagai bentuk pendekatan seperti itu, apakah itu kondusif untuk di meta-analisiskan? Mungkin itu, terima kasih, Pak. Oke, Mbak Mutmainah, ini pertanyaannya sangat banyak sampai saya lupa. Ya. Oke, yang pertama tadi, kalau judul aslinya apa disertasinya, Mbak? Saya topiknya mau mengangkat ini, Pak, network analysis. Kemarin kebetulan sudah ada SLR-nya, tapi saya menganggap sepertinya agak kurang kondusif, Pak, kalau saya buatkan metanya yang network analysis. Maksudnya tentang apa judulnya? Eh, Judul. Judulnya itu Pak mengetahui model asesmen dengan pendekatan network analysis. Itu yang kemarin Pak saya angkat. Jadi kita untuk instrumennya sendiri itu Pak menggunakan instrumen diagnostik miskonsepsi untuk di Oh, bidang pendidikan fisika. Iya. oke, berarti nanti Mbak Mutmainah ambil di antara satu variabel itu. Oh, Misalkan, jadi mesti harus ada kaitannya dengan judul disertasi Pak ya? misalkan reliabilitas instrumen diagnostik apa tadi itu, nah, sama-sama ada diagnostiknya dengan meta-analisis tadi. Nah, kemudian yang kedua, kalau referensinya pakai yang agak panjang gimana? Misalkan ini dengan decade long meta-analysis ya. Itu Iya. sudah ada penelitian yang menggunakan itu nggak, Mbak? Ada sebelumnya Pak, cuma dia beberapa bagian yang di ini Pak dikaji, termasuk juga untuk durasi tahunnya yang kemarin itu masih belum terlalu luas Pak. Jadi rencananya itu saya ingin menambah referensi untuk topik yang berkaitan dengan ini. Dan tentunya juga artikel yang saya gunakan tentu berbeda dari sebelumnya, walau tentu saya akan rencananya merujuk ke sana Pak. Karena saya mikirnya Pak kalau misalnya benar-benar mulai dari nol, jadi tadi saya sudah sempat mengecek apakah memang ide saya ini artikelnya ada gitu Pak. Jadi itu juga yang saya sempat pertimbangkan termasuk juga kenapa saya tidak memilih topik disertasi saya Pak yang misalnya diagnostik. Mungkin saya secara pribadi belum terlalu kepo ke sana, tapi karena mengingat kemarin beberapa artikel yang saya kaji Pak berkaitan dengan itu learning attitude, akhirnya sih kepikirannya ke situ Pak, gitu. Oke, Oke, jadi ada dua reason ya atau alasan ya, Mbak ya. Kenapa dia harus menyinggung di disertasi? Alasan pertama itu sebagai syarat kelulusan Mbak Mutmainah. Jadi kan kalau syarat kelulusan, Oh, kalau syarat kelulusan dua-duanya Pak. yang dulu itu tidak harus sama dengan judul disertasi. Tetapi kalau yang sekarang aturannya harus menyinggung ya. Menyinggung itu bisa Iya.
ada kesamaan di mungkin satu variabelnya, salah satu variabelnya. Oh. Kalau Mbak Mutmainah sudah punya keluarannya itu atau publikasinya ya nggak usah sama dengan itu Nggak nggak usah. apa-apa. Oh Tapi iya, kalau oke. sekalian berarti kan ya udah sekalian kan buat syarat publikasi dan syarat ini. Jadi Anda setelah ujian tuh nggak usah mikir publikasi lagi karena untuk publikasi itu butuh waktu yang tidak pendek ya atau tidak instan. Paling cepat itu dari kita submit sampai diterima kalau jurnal Scopus itu 3 bulan paling cepat itu. Itu kalau istilahnya minor revision ya, jadi yang revisinya kecil. Kalau major revision yang banyak ya bisa lebih. Bahkan di jurnal Q1, Q2 itu bisa sampai 1 tahun lebih. Kadang sampai 2 tahun ya banyak itu teman-teman saya. Nah, itu yang itu. Kemudian, tapi kalau alasannya untuk apa namanya menunjang PAK Anda, kalau Anda sudah jadi dosen, ya memang sebaiknya jangan dengan disertasi. Kenapa? Karena nggak akan diakui Bapak Ibu. Yang Bapak Ibu sudah dosen, nanti tidak akan diakui. Kalau Anda punya syarat lulusnya, tidak usah memakai afiliasi UNY. Tapi kalau belum punya, ini mau dijadikan syarat lulus, afiliasinya harus UNY. Syaratnya seperti itu. Dan mencantumkan salah satu dosen PEP di belakang nama Anda. Sebenarnya nggak harus pembimbing, tapi ya yang lumrah kan kalau pembimbing disertasinya judulnya pakai disertasi ya berarti pembimbing disertasinya yang di belakang. Bebas. Mungkin Anda ngajak teman Anda, kamu tak masukkan ya, nanti aku diuruni ya. Ditambahi untuk bayar APC misalkan. Itu bisa jadi seperti itu. Tapi ya jangan banyak-banyak ya. Itu Mbak siapa tadi? Mbak Mut. Iya. Satu lagi, Pak. Oh, Yang tadi yang nanti. instrumen itu, Pak, yang validitasnya berbagai bentuk pendekatan. Apakah kondusif diangkat sebagai salah satu topik di meta analisis? Oke, jadi kalau yang sebenarnya kalau yang melihat validitas dan reliabilitas itu masih sedikit Mbak Mutmainah. Tetapi sudah ada beberapa, tapi masih tidak terlalu banyak lah istilahnya yang meta analisis membahas itu. Cuman kalau nanti apa namanya jadi kalau hitungan-hitungan efek size-nya itu kalau metodenya berbeda itu kan juga nanti skornya juga berbeda apa namanya konversinya sehingga tidak bisa analisis jadi satu kali data gabungan tidak bisa Mbak. Jadi harus yang setara misalkan sama-sama skor reliabilitas Cronbach dengan berbeda metode yang satu Cronbach yang satu misalkan komposit atau yang satu ICC itu juga nggak bisa harusnya sama metodenya. Iya, apa ya Cronbach alpha semua. Nah, itulah yang bisa dianalisis dengan meta. Jadi kalau yang satu melihat katakanlah ini ya korelasi butirnya, yang satu melihat apa namanya? Istilah korelasi keseluruhan butir. Yang satu melihat skor komposit di di tiap indikator, yang lain skor komposit di satu instrumen. Itu juga berbeda, nggak bisa disatukan. Nah, yang dicari ya yang serumpun saja atau yang sama. Jadi melihat reliabilitas satu instrumen itu skornya berapa. Melihat apa namanya inner sama outernya dari tiap-tiap namanya butir itu juga bisa. Kalau melihat biasanya kan kalau reliabilitas itu pasti instrumen. Tapi ada juga yang membahas tiap butir atau tiap apa namanya indikator, tiap variabel itu juga bisa. Jadi yang terbaik adalah cari penelitian-penelitian yang homogen. Nah, itulah fungsi dari screening tadi ya.
Jadi untuk membuat untuk menyeleksi paper-paper Anda supaya satu jenis. Kalau satu jenis nanti lebih mudah untuk menghitung efek size gabungannya. Nah, ini ya. Kemudian ini prosedur umum ya. Jadi langkah-langkahnya ada 8 langkah. Pertama, menentukan tujuan. Saya ingin melakukan apa? Meta analisis misalkan. Kemudian apa yang akan saya cari? Kemudian baru kita screening, kita lihat kira-kira variabel yang saya inginkan atau batasan-batasan yang saya buat itu memang ada di literatur review atau di apa namanya source di websitenya. Nanti kan ada beberapa macam website yang kita gunakan, kita manfaatkan. Nah, baru kita lakukan coding. Coding ini kita masukkan tadi ya, setelah di screening semua, kita masukkan datanya ke Excel. Biasanya ada nama pengarangnya, kemudian misal kalau ada pretest, post-test, pretestnya skornya berapa, tesnya berapa, kalau kelas kontrol sama kelas ini ya berarti skor kelas kontrolnya berapa, skor kelas eksperimennya berapa. Nanti kalau sudah dimasukkan semua, kadang ada beberapa data yang blank, yang miss, kosong. Nah, itu kita drop lagi. Kita drop lagi, makanya nanti jumlahnya akan berkurang lagi setelah proses coding ini. Setelah dilakukan coding, baru kita analisis. Nah, pakai R biasanya saya. Kalau kemarin Proberi pakainya JASP ya. JASP itu juga kayaknya gratis ya. Gratis toh. Nah, nanti nggak apa-apa, kita praktekkan dua-duanya. Setelah itu, setelah dianalisis ya udah tinggal kita ambil outputnya ini apa, kita mau menganalisis apa, kita ambil outputnya. Misalkan efek size-nya atau apa namanya keseimbangannya dan lain sebagainya. Setelah itu kita analisis variabel moderatornya. Moderatornya itu biasanya kita subkelompokkan lagi ya. Untuk pembahasannya supaya nggak sedikit, itu kita harus membuat istilahnya analisis deskripsi dari tiap-tiap subkelompok yang kita mau lihat. Misalkan bisa melihat berdasarkan satuan pendidikannya. Kan ada banyak penelitian. Kita kelompokkan yang ini SD, ini yang belajarnya di SMP, ini yang di SMA, ini yang di perguruan tinggi. Atau berdasar umur juga bisa. Ini yang pembelajarannya umur 2 sampai 7 tahun misalkan. Yang satu 8 sampai 15 tahun. Yang satu 16 sampai 25 tahun misalkan. Bisa juga. Atau berdasarkan kontinen yang kemarin pernah disinggung Prof. Heri, berdasarkan benua. Jadi riset yang ini dari Asia ini jumlah ini. Kemudian ada yang dari Amerika sejumlah ini. Yang di Eropa sebelah ini. Nah, nanti kita bandingkan juga. Kira-kira riset yang hasilnya banyak signifikan, banyak yang riset yang bagus hasilnya, apa namanya skor dari efek size-nya memenuhi itu yang mana. Kadang ada yang dari benua ini kurang bagus, ada yang dari benua ini bagus. Tapi yang jelas kalau kita bandingkan seperti itu, setiap kelompoknya jangan sedikit ya, jangan ada yang satu kelompoknya cuma satu paper. Nah, itu susah dibandingkannya. Ya minimal satu kelompok, satu subkelas, subgrup, namanya subgrup ya. Satu subgrup itu minimal 5 kalau kita mau membandingkan. Jadi seperti itu. Setelah itu baru kita lihat bias publikasi. Ada nggak yang dia keluar dari batas tadi. Kemudian baru kita laporannya. Seperti itu. Oke. Yang berikutnya, kita sampai jam berapa ya? 17, 8, 15. Ini mau kita coba praktek ini, screening atau diselesaikan?
Oke. Nah, langkah pertama ini langsung ya, biar kita ada yang dihasilkan lah ya pertemuan ini. Pertama, teman-teman sudah menentukan temanya dulu? Sudah? Sudah ditentukan tema atau judulnya, teman-teman? Sudah ya? Ampun, insya Allah, Pak. Oke, kalau sudah, kita coba mencari keywordnya dulu. Keyword itu biasanya bisa variabelnya ya, variabelnya. Misalkan ini traditional game, atau culture game, atau academic achievement, academic development, atau preschool, atau kindergarten. Jadi ini yang pertama itu variabel atau treatmentnya, yang kedua itu eh, pengaruhnya terhadap apa, yang ketiga lingkupnya atau subjeknya, subjeknya. Nah itu dulu keywordnya ya. Sudah ketemu? Kalau sudah, sekarang kita, nah ini keyword 1, keyword 2, keyword 3 ya. Sekarang coba Anda buka Science Direct aja, sciencedirect.com ya. Atau mungkin buka Google dulu, baru ketik Science Direct, Science Direct. sciencedirect.com. Oke, bisa login enggak teman-teman? Login pakai akun UNY bisa? Bisa, Pak. Oke, sebentar. Share dulu ya. Nah, ini tinggal teman-teman find artikel ya. Sebentar. Langsung di advanced search mungkin ya. Sebentar. Nah, silakan teman-teman bisa menulis kata kuncinya. Tadi apa? Misalkan nah, kalau dia or itu berarti salah satu kata saja bisa memunculkan. Tapi kalau dia dan itu berarti yang tidak ada dua kata itu langsung hilang, langsung tidak terseleksi. Misalkan, oh yang tadi ya, contoh dari Mbak, siapa tadi? Mbak Mutmainah tadi ya? Attitude sama Iya, Pak. Student beli. affective ya. Tulisannya gimana attitude? Ini. Ada yang beda ya? Iya, Or, berarti or ya, kalau anu ya. Terus satu ini afektif. tadi affective. Aff- Tulisannya affect, bukan ya? Affective. Gini. Gimana? Double F, Pak. Double F. Ini. Ini enggak? Atau Iya. F. Terus di mana, Mbak? Mau SMA? Atau Di mana? SMK. Atau SMA nggak apa sih, Pak? Berarti N SMA nggak apa? SMA. SMA itu high school ya.
Nah, misalkan search saja dulu. Nah, ini kan ada banyak ya, Bapak Ibu ya, teman-teman semua. Ada, nah ini, 787.000 artikel. Nah, kurang banyak, Bu. Terlalu banyak, Pak. 5 Terlalu tahun banyak. aja, Pak. Oke, oke, berarti kita centang yang years-nya ya. Tahunnya kita centang di sini. Kok ada yang sudah terbit 2025? Oh, berarti accepted-nya sampai ke 2025 lah baru terbit ya. Ngeri ya sekarang ya. Berarti 2023, 22, 20. Nah, ini aja 40.000, Bu, satu tahun itu. Satu tahun 40.000. Nah, ini juga harus di, Biasanya ada yang harus kesehatan juga itu, Pak. Masih bukan didetailkan tadi pendidikan. yang saya sampaikan, Mbak, didetailkan afektifnya atau attitude-nya itu tentang apa. Jadi nggak mungkin Eh, sebanyak. mungkin tentang apa ya? Nah, misalkan ini Bernalar kritis atau kemandirian mungkin ya. Mandiri mungkin, Pak. mandiri. Mandiri itu bahasa Inggrisnya apa? Independen. Tono tulisannya gimana? Auto ini ini. Nah, ini sudah mulai berkurang ya. Nah, loh, ini autonomous vehicle. Berarti mobil otomatis, mobil metrik. Ya pokoknya gitulah. Mungkin Misalkan yang pendidikan, Pak, di pendidikannya belum education, mungkin khusus di pendidikan. nah ini high school malah. Soalnya mungkin itu kedeteknya kan kalau high school kan ke SMK-nya, jadi mobilnya itu kan mungkin mandiri jadi kayak robot itu mungkin. Oh gitu. Nah, yang agak sedikit misalkan ya, ini saya ambil eh, masih ngajar. Oke, historical thinking skill ya. Nah, ini sudah agak sedikit ya, sudah 1.000-an. Nah, kalau ingin melihat lebih dalam, misalkan N apa istilahnya di senior high school ya. Nah, nah itu baru satu malah. Berarti malah masih sedikit riset tentang itu. Ya, ya diperlu lagi. Berarti ini di, anu. Ya, nah kalau di sekolah, nah ini lumayan ini. Kalau Anda ambil 5 tahun terakhir sampai 19 ini sudah pink ya. Nah, kemudian kalau Anda pengen nggak repot, langsung klik ini aja. Nah, 25, ada 25. Download 25 artikel. Atau Anda tidak perlu download artikelnya, bisa mengonvert ke Ref Word, bisa, RIS, BIMTeX, bisa, atau teks. Teks itu ya di Word biasa. Kalau RIS biasanya kita masukkan ke Mendeley atau ke Zotero. Kalau saya ini dulu,
baru nanti referensinya masukkan ke Zotero. Jadi nanti atau langsung Zotero aja, nanti di Zotero itu bisa langsung nyari artikelnya. Tuh. Gimana teman-teman, ada yang sudah menemukan yang diinginkan tadi? Mungkin di share ya. Masuk ke ini enggak? Oh enggak. Iya. Mana kemudian yang paling bisa dipilih atau misalkan kita langsung induksi eksklusi melalui pemilihan itu, atau misalnya tadi artikelnya 24/5 lalu melalui screening nanti datang 26, atau langsung aja kita definisikan memang dari awal takutnya gini sehingga langsung dapat sedikit. Enggak, kalau ini kurang menurut saya. Iya. Kurang. Kenapa? Karena kalau kita seleksi lagi nanti tinggal dikit banget. Nah, kalau bisa yang agak banyak, apa ya, misalkan contohnya, misalkan kita dapat 100 atau 200, nah itu udah mendingan ya. Nanti karena kita screening lagi nanti akan berkurang banyak biasanya. Itu. Saya punya tujuan, saya ambil koreksi, saya bingung karena takut tentang kekurangan artikel di akhir. Mana yang kita pilih? Menentukan variabel lebih awal, sedang tujuan, misalnya lagi high odds dengan pendekatan odds dengan prestasi siswa, atau setelah nanti screening artikel baru kita mau kemana, mau prestasinya atau motivasi, karena saya punya keraguan mana artikel yang lebih banyak, motivasi atau prestasi. Oh gitu. Oke, tipsnya ya kalau dilakukan seperti ini akan lebih aman daripada Anda menentukan judul dulu baru. Nah, jadi Anda coba dulu kira-kira misalkan ya, apakah pengaruh apakah pre-post atau eksperimen yang tanya. Nah, kalau ternyata yang pre-post kok malah sedih banget, ya udah kita ganti yang ini. Nah, ini kan nanti tambahkan misalkan sini efek ya. Efek. Mungkin ada yang effectiveness, ada yang. Nah, kita ambil kata ini aja. Kata pendeknya aja. Nah, ini akan berkurang lagi. Nah, ini misalkan saya ganti yang agak banyak apa ya? Virtual reality tadi ya. Virtual learning, oke. Kalau virtual learning lebih banyak dari virtual reality biasanya. Nah, ini udah banyak banget ini 83, 276, 2. Nah, ini Anda ambil 3 tahun aja sudah cukup. 3 tahun aja udah cukup. Boleh nggak Pak? Kita akses berarti kan yang full open access pasti total. Jadi kalau yang bisa di sini itu pasti full open access. Tapi kalau yang nggak bisa, nah itu pasti. Misal ini ya, saya ambil 3 tahun terakhir. Ini, bentar, ini kok nggak keluar semua ya? 100 result ya. Kita ambil yang 2024 saja misalkan. Nah, oh ini kebetulan semuanya bisa ya, karena kita berlangganan ya mungkin ya. Nah ini oke, bisa semua. Kalau yang di Scopus insya Allah aman, karena kita berlangganan kan. Tuh. Kemudian kalau Anda ingin memperluas, bisa jadi di Scopusnya sedikit, tapi di Scholar ya itu bisa jadi. Biasanya riset-riset yang tentang misalnya efektivitas kurikulum Merdeka Belajar, kan nggak ada kurikulum Merdeka, masuk freedom kurikulum kan nggak ada. Nah, adanya kan di sini ya, di Indonesia. Nah, ya kan artikelnya di Indonesia juga, dan yang orang Indonesia yang di Scopus cuma sedikit misalkan ya. Ya udah enggak apa-apa, nanti kita ambil dari source yang lain. Kalau pengen mudah, teman-teman bisa menggunakan Publish and Paris. Sudah di belum? Sudah diinstal belum?
Nah, ini bisa lengkap, teman-teman ambil dari Cross-Ref bisa. Bentar. Nah, dari Cross-Ref bisa, dari Scholar bisa, dari PubMed, OpenAlex, Scopus, Semantic Scholar, sama WOS. WOS sudah. Karena artikel di WOS itu sebenarnya lebih berkualitas daripada Scopus sebenarnya loh. Karena artikel-artikel yang di Eropa itu nggak mau dia terindeks Scopus malah. Dia lebih senang di WOS. Tetapi di Indonesia itu kebudayaannya masih yang diakui Scopus, bukan yang WOS. Karena untuk jurnal yang terindeks WOS di Indonesia itu yang pendidikan belum ada. Kebetulan yang sudah itu yang sains sama yang teknik. Itu yang banyak. Yang WOS loh. Kalau yang pendidikan belum ada. Makanya berat itu. Nah, nanti teman-teman tinggal klik ini ya. Misalkan saya mau di Crossref. Nah, kemudian title words-nya ditulis saja di sini. Title-nya nggak perlu lengkap-lengkap. Misalkan tadi apa? Virtual reality. Virtual reality. Effect dulu ya. Effect. Misalkan high school. Nah, tinggal di search saja sini. Banyakkan artikel mumet komputer. Muter-muter. Nah, ini bisa sampai 1000 malah. Kalau yang Scopus kayaknya maksimal 100 ya. 200 apa 100. Kalau ini Crossref bisa sampai 1000 malah. Scopus 200, Pak. 200 kan ya. Makanya ini muter-muter. Pusing dia sampai 1000 artikel. Pak Rizky mohon izin bertanya. Oke. Tadi untuk screening tahunnya itu minimal berapa tahun? 1 tahun atau 2 tahun kayak gitu boleh nggak sih? Sebenarnya boleh sih. Misal saya mau melihat tahun 2023 saja, enggak masalah sebenarnya. Tapi harus ada alasannya ya, Mbak ya. Kenapa kok Oke. dipilih 1 tahun aja? Iya, iya. Misalkan kemarin saya uji tesis mahasiswa yang meta analisis. Dia hanya mengambil riset dari yang dilakukan di Indonesia. Saya tanya, kenapa hanya mengambil yang Indonesia? Karena istilahnya ingin melihat apa namanya pembelajaran daring di Indonesia itu seperti apa. Kalau di luar negeri kan sudah Pak, sudah biasa. Kalau Indonesia kan karena kemarin pandemi kita baru menyesuaikan atau beradaptasi. Tetapi ada kelemahannya. Kelemahannya apa? Kelemahannya kan berarti sumber-sumber risetnya hanya lokal. Kalau lokal kan tidak bisa disebut publikasi itu internasional. Jadi kalau Anda mau mempublikasikannya di jurnal internasional bereputasi, kemungkinan besar ditolak. Karena risetnya hanya di Indonesia. Gitu loh. Iya. Kalau itu publikasinya di Sinta saja mungkin bisa. Tapi kalau yang di Scopus kemungkinan besar ditolak. Oh ya, ini saya mohon maaf. Lupa mengekskludkan tahunnya ya. Makanya 1000 tadi keluarnya. Misalkan hanya tahun 2021 sampai 2023 ya. Juga banyak ya. Kita sekalian fokus ke artikel kan kalau kita klik di apa menggunakan duitnya itu kan lebih banyak muncul buku konferensi. Ya. Oh itu kan mau kita Oh ya, kalau juga memastikan kualitas peroleh
Oke. Bisa sebenarnya, tapi yang di Science Direct ini. Stop share. Mana lagi ya? Nah, ini masih keluar. Ini tinggal di type-nya ini. Artikel type ini kita. Oh ya, yang tadi memang nggak bisa. Jadi dia ya langsung dispesifikan anu aja, apa namanya? Jurnal coba yang ini nggak keluar tadi. Ternyata saking banyaknya itu prosesnya lama ya, muter-muter ya. Aduh. Nah, di sini tinggal teman-teman nah, kemungkinan kalau teman-teman pengen membatasi hasil penelitian saja bukan dari buku, ya berarti pilih ya source-nya Scopus saja atau WOS. Kemungkinan besar tidak muncul itu. Mohon, Tapi Pak, belum pasti enggak. nampak. Mana? Share screen-nya belum nampak. Emang tidak saya Oh, nampakkan. Sebentar. Oke, biar penasaran. Salah sendiri nggak mau luring. Mana tuh tadi? insya Allah, Pak, Oh, besok, Pak. nah, jadi nanti kalau ngerisetnya mana ya? Riset mau search lagi. Kalau saya close langsung saya buka nanti dia akan pilih lagi dari awal. Sebentar. Terus terus diklik apa? Oh, di mana? Di sini. Nggak ada ini. Soalnya beda ya. Saya close lagi. Nah, keluar lagi toh. Nah, ini teman-teman ambil yang Scopus atau Web of Science aja. Terus dijamin dua pengindeks itu saya jamin sudah sangat berkualitas. Sehingga keberterimaan artikel Anda di jurnal internasional akan lebih besar peluangnya. Itu. Kecuali tadi ya, memang belum pernah dilakukan penelitian di luar, hanya cuma yang Indonesia ya udah pakai Google Scholar aja nggak apa-apa. Tapi ya itu tadi mungkin kebanyakan gini teman-teman ya, kita submit jurnal, pasti yang sumber lokal itu suruh ngapus, suruh ganti. Tolong sumber nomor ini diganti dengan sumber internasional. Nah, tolong sumber buku ini diganti jurnal. Itu. Jadi teman-teman kalau meta analisis usahakan tidak ada sumber buku yang pertama, yang kedua usahakan semua jurnal bereputasi, yang ketiga usahakan tahunnya jangan terlalu lama. Ya 5 tahun lah itu udah sangat bagus. Ya. Apakah relevan ketika isu yang kita komunikasikan itu dari jurnal atau proceeding? Bisa juga, bisa. Karena proceeding itu hakikatnya
juga hasil penelitian kan teman-teman. Cuman memang proceeding itu kalau yang kita lihat dan teman-teman pernah lihat ya, proceeding misalkan di IEEE atau AIP, IOP dan lain sebagainya itu sebenarnya dia bisa masuk Scopus tapi tidak begitu bagus isinya. Memang dia nggak direview karena yang mereview itu internal. Yang mereview itu sebenarnya kita. Kayak kemarin ya, beberapa jurnal AIP yang dilaksanakan di UNY itu beberapa kali lolos yang isinya pendidikan. Padahal kan itu nggak boleh. Nah, setelah lolos itu nanti tahun berikutnya baru dikasih tahu. Kan ada beberapa jurnal yang masih pendidikan, kok masih lolos. Harusnya kan direviewnya pas pada saat itu mau diterbitkan kan. Jadi seperti itu. Kenapa bisa saya katakan jurnal di browsing itu kualitasnya lebih rendah? Anda lihat saja langsung di referensinya, berapa referensi kalau proceeding. Nggak ada yang nyampe 20 kan? Pasti 20 aja itu sudah banyak. Biasanya 10, antara 10, 15, kadang-kadang cuma 8 itu ada juga. Tetapi kalau jurnal yang dia Scopus, apalagi kalau Q1, Q2 itu jumlah referensinya pasti di atas 100. Di atas 100 jurnal untuk referensinya. Hampir sama kayak meta-analisis ya, padahal itu bukan meta-analisis. Apalagi kalau yang meta-analisis, harusnya lebih banyak lagi. Itu teman-teman. Ada diskusi lagi? Oh, di referensi itu hasil dari artikel yang sudah kita ya eliminasi katakan gitu ya. Itu dicantumin juga di referensi atau enggak? Ya, cuman dia dicantumin di proses prismanya itu. Proses prismanya itu harus kita tanam. Jadi ya berapa yang kita temukan di awal, kemudian kita seleksi awal itu, seleksi tentang apanya itu gugur berapa. Nah, nanti di bawahnya masih berapa, kemudian digugur lagi di exclude apanya lagi, sampai yang paling bawah. Nanti saya ajari cara membuat diagramnya ya, diagram prismanya. Itu. Tapi nggak usah, yang sudah gugur nggak usah dimasukkan ke ini. Bisa dimasukkan ke referensinya. Dan yang kita amati pun nggak semuanya harus dimasukkan ke referensi. Yang dimasukkan ke referensi itu yang muncul di citasinya. Paham nggak? Anda menemukan 200 artikel yang Anda analisis. Tapi nggak usah 200 semua masuk di daftar PK. Yang masuk di teksnya aja kan. Yang masuk di teksnya aja. Misalkan boleh sebenarnya ada dua. Yang pertama yang di teksnya saja, kalau itu jumlahnya terlalu banyak. Kalau jumlahnya terlalu banyak, ya udah yang di teks sama yang di script di forest plotnya. Forest plotnya kan ada nama pengarang sama tahunnya. Tapi kadang-kadang nama pengarang dan tahunnya itu bisa diganti dengan indikator lain, misalkan author 1, author 2, author 3. Kalau ditulis author 1, author 2 kan nggak perlu Anda tulis di daftar pustaka. Tapi kalau ditulis misalkan Asif 2020, ya harus ditulis. Sebenarnya ada dua keuntungan. Kalau itu Anda tulis nama pengarang tahunnya, jadi banyak nanti referensinya. Jadi banyak. Tapi kadang kan kalau yang itu nggak bisa dimasukkan ke citasin yang otomatis, yang di Zotero atau Mendeley. Karena Zotero sama Mendeley itu kan yang kita masukkan kan itu dia berpendapat apa baru kita masukkan, no? Nah, baru keluar di daftar pustaka. Tapi kalau cuma nama sama tahun kan nggak bisa, nggak ada statement yang keluar apa misalkan pendapatnya atau hasil risetnya kan belum ya. Nah caranya kalau Anda mau munculkan semuanya ya harus dibahas semua di body text-nya.
Nah, kemungkinan besar kalau Anda mau membahas semua risetnya ya eh, jadi puluhan halaman ya. Saran saya, ambillah misalkan riset yang nilainya paling rendah, risetnya ini. Kenapa kok alasannya kok rendah? Itu ada kutipannya masuk. Riset yang paling tinggi ini kenapa? Itu bisa, berarti kan udah nambah dua ya. Nah, nambah dua. Nanti di pembahasan subgrup Anda bahas satu-satu. Riset di benua Asia yang paling ekstrim adalah ini. Nah, nanti ditulis citanya, nama pengarangnya. Kalau ada 5 subgrup, Anda bisa mengulas 5 kali 2, 10 sitasi di situ kan. 10 sitasi. Ya, caranya seperti itu. Itu teman-teman ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Oh, izin Pak. Ya. Silakan Pak. Iya Pak. Ya, saya dari Kaltara Pak Rizky. Ya. Sudah jam berapa di sana Pak? Ya. Eh, di sini sudah jam 17.57. Berarti mau jam 6 sudah. Oh. Iya. Yang pertama Pak, ini izin dulu, ada beberapa teman yang tidak bisa masuk hari ini karena daerahnya daerah blind spot nggak bagus jaringan katanya, baru disampaikan ke saya. Itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan judul meta analisis ini, Pak, saya belum membuat judul karena saya masih merenungkan ini. Jadi oleh karenanya mohon nanti dari Pak Rizky untuk mengarahkan saya dengan judulnya yang terkait dengan judul disertasi saya. Nah, judul disertasi saya yang sudah di SK-kan oleh Pak Rudi beberapa waktu yang lalu itu adalah tentang analisis kebutuhan sarana teaching factory agribisnis tanaman pangan dan hortikultura SMK Provinsi Kalimantan Utara, sebuah pendekatan explanatory sequential mix method. Nah, jadi mohon arahannya Pak, kira-kira judul yang seperti apa yang saya bisa usulkan untuk analisis meta ini. Mungkin demikian dulu Pak Rizky, terima kasih atas arahannya. Ya, terima kasih Pak Elfran. Jadi kalau seperti itu berarti Pak Elfran ambil yang kata kunci yang sedikit Ya, menyinggung ya. Misalkan ambil kata kunci teaching factory juga bisa Pak. Nah, nanti Pak Elfran ngambil pembelajaran berbasis teaching factory, pengaruh pembelajaran berbasis teaching factory terhadap misalkan prestasi di SMK bisa ya. Nah, itu bisa juga Pak. Nanti ambilnya tinggal Pak Elfran mau yang pos atau mau yang kelas kontrol eksperimen. Tuh. Itu Pak Elfran. eh, mohon diulang mohon diulang lagi Pak, ini jaringan masih kurang ini sama saya mungkin ini. Tidak Ya. kedengaran suaranya Pak Rizky. Bisa diulang kah? Mohon maaf. Oke. Jadi nanti Pak Elfran ambil satu kata kunci yang menyinggung variabel di disertasi Pak Elfran. Misalkan tadi ada kata kunci teaching factory. Ya, teaching factory itu nanti dimasukkan ke keyword pencariannya ya Pak ya. Pak Elfran disertasinya di SMK ya, itu ya, karena teaching factory kan di SMK ya. Iya, iya Pak Rizky, di SMK. Nah, berarti nanti tinggal Pak Elfran, misalkan ini ya, tinggal Pak Elfran nanti tulis saja sini teaching factory. Sini di vokasional ya, vokasional.
Vokasional kalau SMK ya Pak, vocational school. High Apa school. vocational high school? Kok nggak ada ya, cuma sedikit ya. Mungkin vokasional nggak usah ya. Iya sedikit Pak. Uh, iya cuma sedikit ya penelitian tentang ini ya. Oh, berarti OR ya. Wah, kalau OR banyak. Nah, ini kalau dihilang ya berarti sama ya jumlahnya ya. Tuh, malah sedikit ya. Iya, cuma sedikit memang penelitian tentang teaching factor ini masih sedikit, Pak. Atau teaching factor mungkin adanya di Indonesia ya. Di sana mungkin istilahnya berbeda gitu loh. Mungkin apa kayak apa? eh, Magang mungkin ya namanya ya. Magang sekolah mungkin atau apa. Nah, mungkin istilah ini hanya ada di Indonesia, Pak. Jadi sangat sedikit ini, Pak, penelitian. Ini pun nah, ini pun masih mungkin hanya beberapa negara yang menggunakan istilah ini. Ini hampir sama ini. Mavrikios, Masfritz. Nah, ini nama-nama mana ini? Anu, Rusia ya. Dimitris Mavrikios. Nah, ya toh? Berarti ini hanya Indonesia dan negara ini saja yang menggunakan istilah teaching factory. Jadi nanti Pak Frans bisa nyari istilah teaching factory kalau di Amerika atau di Eropa itu apa? Misal tadi internship apa? Inter internship. Nah, itu mungkin kayak gitu atau yang lain mungkin kayak misalkan di Indonesia ada istilah magang bersertifikat berarti oh, bahasa Inggrisnya kan bagus tuh jadinya model. Itu Pak Elvan ya. Baik Pak Rizky, ya terima kasih untuk Oke. arahannya. Nah, teman-teman sudah di-download semua? Sudah di-download, bisa dipindah ke Zotero atau Mendeley. Sudah tahu caranya toh? Nggak perlu saya ajari toh? Udah. Nanti silahkan dalam 2 minggu ini, nanti kan besok minggu depan sama Prof. Dery. Dalam 2 minggu ini nanti di screening ya, artikel-artikel yang cocok untuk Anda sama yang tidak nanti. Tapi yang tidak cocok jangan langsung dihapus. Tetap dimasukkan ke folder. Folder nanti ada screening 1, screening 2, screening 3 gitu. Screening pertama kira-kira yang tidak low berapa ditaruh di folder sebelahnya. Tapi biasanya kalau sebenarnya pakai Manual kita baca. Iya. Nah, memang gitu. Makanya saya bilang screening itu adalah proses yang paling lama. Yang paling lama. langsung bencok. Ya. Langsung bencok. Iya, nanti kan gini, sehari baca 10 gitu kan. Nah, bangun tidur baca 5, mau tidur baca 5. Gitu. Nah kan kalau 2 minggu kan 14 hari, 14 kali 10 kan sudah 140. 140 artikel 2 minggu lu udah. Nah, ya yang pertama Anda cukup baca abstraknya dulu. Kalau abstraknya belum menemukan itu, ya cari ya baca discussion atau hasilnya. Discussion yang ada angkanya itulah pokoknya. Ada tabel-tabel discussion itu pasti lengkap di situ. Atau saya kasih anu ya, apa namanya codingnya.
Nah, ini contoh codingnya, teman-teman. Nah, ini untuk yang korelasi ya. Jadi nanti penulisnya teman-teman tulis ini, tahunnya kurung berapa. Terus artikelnya, misalkan ini apa proceeding atau disertasi, nanti N-nya ditulis berapa skornya, kemudian R-nya berapa, T hitungnya berapa, F hitungnya, P value-nya, lokasi penelitiannya di mana. Ini contoh untuk korelasi. Mohon maaf Pak, belum terlihat. Oh iya Pak. Belum 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 kelihatan Pak. Nah, nanti ada juga karakteristik jenjangnya, bisa di SD, SMP atau SMA atau universitas. Nanti bisa juga dibuat eh, pengukurannya bagaimana. Kemudian bisa pengukuran keduanya aspeknya apa. Atau nanti saya share aja ya, yang untuk korelasi ini, yang untuk pre-post yang ini, yang untuk yang kelas kontrol eksperimen yang ini. Kalau yang untuk reliabilitas saya belum buat, jadi silakan dibuat sendiri nggak apa-apa. Kira-kira aspek di validitas reliabilitas itu apa saja yang muncul? Bisa sistematika macam pengertian Gimana? yang sistematikanya kita kalau nulis Sistematika? iya ya. Oh, agak beda. Kalau nggak bisa buat nggak bisa. Kalau SLR berbeda, jadi kita murni membaca ya, tidak usah pakai sober-soberan. Jadi analisisnya juga analisis secara kontennya. Yang membedakan apa di situ, hasilnya bagaimana, apakah ada pengaruh yang dari luar apa enggak. Nah, kalau ini kan murni kita masukkan angkanya, Mas. Nah, jadi nanti Anda screening sekalian input ya. Jadi nggak 2 kali kerja. Tapi yang diinput yang lolos screening saja ya, jangan yang tidak lolos diinputkan juga ya. Cari N itu yang paling susah. Gimana? Cari N. N itu kan ya, populasi ya, populasinya. Populasi pasti ada, populasi sampel itu pasti dia mencantumkan biasanya. Pasti ya, pasti mencantumkan. Oke, saya nanti gimana ya presensi yang satunya ya? Pas saya WA Prodi untuk mengirim token gitu. Biasanya manual Pak. Mungkin manual saja, Pak, biasanya kalau tidak pada Caranya saat manual, kuliah. caranya input manual itu gitu. Tinggal itu di presensi di siakatnya itu kan nanti ada pilihan hadir sama tidak hadir itu Pak kalau yang Nah, dosennya. itu kan karena ada beberapa yang tidak ikut, saya tidak ikut kelas itu gitu loh. Iya, Pak, kayak kayak saya pas sebenarnya ambil kelas pagi yang Rabu pagi, tapi Nah, ini ininya saya pagi. menyatu di kelas sore. Ini berarti jam hadir semua, Mbak Nuryani, Hadir Pak. Mas Haryanto, Clear, Mbak Pak. Mutmainah,
Mbak Beta, Hadir, Pak. Mbak Ermina, Mas Petrus. Ya, yang lain, nah ini yang lain gimana gitu loh. Ya udah nanti tak WA Prof. Heri ya, tolong di atau di oret-oret saya foto ini yang hadir siapa aja gitu. Gimana? Ini aja buat Di presentasi. screenshot aja ini, Pak. Eh? Di screenshot. Sudah saya screenshot, Pak. Saya lampirkan di wak ini. Oh ya, udah. Ya, Nanti tadi disampaikan sudah ya. saya screenshot. Nanti saya sampaikan Ya. tolong di presensi. Oh, ada yang nggak masuk, ada yang masuk dulu aja dulu, masuk dulu nanti di screenshot lagi. Di layar kebetulan satu halaman, Pak. Dan Ya, nanti setidaknya kan dua harus halaman kan dikirim 2 kali aja. tunggu. Atau yang di screenshot namanya aja, nama itu loh, Oh, yang ini, Pak ya, daftar nama. Oke, oke. I see. namanya. Kirim di chat. Great. Lowering. Kalau ya di tulisannya ya, yang datang hari 1, 2, silakan diteruskan. Semuanya ngisi. Besok coba saya sampaikan ke Pak Sancoko, masih bisa input ke saya nggak yang sama Prof. Heri gitu. Ini mas hujan nggak ya di luar itu? Masih hujan, Pak. Ini saya di Jogja. Ayo screenshot dulu. Siapa yang masuk? Tulis nama lengkap. Masih instruksi, Pak. 1, 2, itu. 1, 2, 3. 1, 2, 3 senyum. Itu Bang Amran udah kelihatan mukanya. Sudah Mbak Mut. Kita, saya